Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan kabar baik buat saudara pada hari ini dari firman Tuhan, sehingga membuat saudara melangkah dalam ketidakbingungan lagi, tetapi dalam suatu kepastian. Mari saya ajak saudara berdoa, karena saya akan melanjutkan lagi tentang hal yang terpenting, yaitu mengenai Roh Kudus, secara khusus tentang baptisan Roh Kudus. Saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk kami selalu mendapatkan firman yang berasal dan murni berasal daripada Engkau. Terima kasih karena Engkau bukan hanya memuaskan dahaga kami, tetapi tujuan-Mu tercapai melalui hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan dari dan duduk di bawah kaki-Mu, sujud di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang diperkatakan oleh Roh-Mu yang kudus, apa yang dibawa oleh firman yang dibawa oleh Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, ada banyak pertanyaan yang saudara bisa yang timbul di dalam hati banyak orang percaya ketika dia melakukan perjalanan kehidupan dan pertumbuhannya di dalam Tuhan. Hal yang paling banyak menjadi pertanyaan dan mereka mendengarkan dari sumber yang berbeda-beda, yaitu mengenai doktrin baptisan Roh Kudus itu sendiri. Saya ingin memberikan satu cara supaya hati saudara tetap teguh untuk saudara, siapa yang mana yang harus saya dengar, yang mana yang sebenarnya benar ataupun tepat untuk kita hidupi tentang baptisan Roh Kudus. Pengajarannya mana? Saya ingin menyampaikan kepada saudara semua bahwa doktrin baptisan Roh Kudus itu adalah keluar dari mulut Allah sendiri. Perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Tentu dia akan mewujudkan diri. Berarti penekanan lebih kuat bukan kepada penjelasan, tetapi penekanan lebih kuat adalah kepada praktek kehidupan di dalam diri saudara. Itu yang akan menyingkapkan misteri tentang baptisan Roh Kudus. Itu akan membuka kepada hidup saudara tentang baptisan Roh Kudus itu sendiri. Pewahyuan baptisan Roh Kudus itu sendiri, itu akan tersingkap karena saudara mendapatkan pengertian melalui apa yang telah terjadi dalam hidup saudara. Saya ingin kita mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga. Ini merupakan satu nubuatan tentang apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Matius pasal yang ketiga tentang baptisan Roh Kudus. Siapa yang berhak untuk melakukan baptisan Roh Kudus? Ini penting buat kita. Matius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan, dikatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dikatakan luruskanlah jalan baginya. Jadi bagi Tuhan yang akan datang. Dan banyak orang tidak bisa memahami bahwa mereka tahu firman Tuhan yang dikatakan oleh Yohanes ini karena ini dikutip dari kitab Yesaya. Tetapi mereka tidak bisa menerima bahwa yang disebut Tuhan yang harus dipersiapkan jalan buat pribadi itu adalah Yesus sendiri. Yesus orang Nazaret. Mari saja kita untuk bisa melanjutkan firman Tuhan ini dari ayat yang mari kita lihat dari Matius pasal yang ketiga dari ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini adalah merupakan persiapan jalan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Makanya dia katakan dia persiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan yang akan datang. Itu dikatakan ia yang akan datang ke dunia ini dalam wujud manusia.
Dia dikatakan, kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini penting buat kita dasari bahwa nubuatan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu beberapa saat sebelum Yesus datang ke Sungai Yordan, dia bernubuat tentang hal itu akan segera terjadi. Dia bilang bahwa pribadi tersebut itu jauh lebih besar. Saya katakan jauh lebih besar. Yohanes Pembaptis hanya bisa mengungkapkan hal demikian. Tetapi berapa banyak orang yang mengerti? Tentu mayoritas daripada mereka adalah tidak mengerti karena mereka tidak mengalaminya. Mengapa mereka tidak mengalami? Oleh karena mereka ingin membunuh Yesus. Mereka menolak yang disebut dengan Kristus itu adalah Yesus orang Nazaret, si tukang kayu itu. Saudara bisa lihat, itu sebabnya mereka lebih kuat kepada pengetahuan pengajaran, tetapi mereka akhirnya hanya memiliki pemahaman perkataan ataupun nubuatan ataupun doktrin tentang baptisan Roh Kudus yang disampaikan dari mulut Allah kepada para hamba-hambanya terdahulu. Mereka hanya mendapatkan hanya sekian kecil saja, bagian kecil daripada pengertian baptisan Roh Kudus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menolak yang akan membaptis mereka dengan baptisan Roh Kudus. Kalau mereka menolak yang akan melakukannya, berarti saudara bisa lihat mereka memiliki pemahaman yang sangat dangkal sekali. Saya ingin kalian melihat lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38, saya akan ajak saudara untuk bisa benar-benar Kisah Rasul 2 ayat 38 dan ayat 39. Dikatakan jawab Petrus, jadi ini ada melanjutkan nubuatan daripada yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini adalah pelayanan lanjutan daripada Yohanes Pembaptis yang dibawa oleh Petrus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dikatakan maka kamu akan menerima pemberian. Dikatakan pemberian dari Sang Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berarti klop sudah saudara. Dari Kisah Rasul 2 ayat 38-39 ini dikatakan bahwa ayat 38 adalah merupakan persiapan. Seorang harus perlu melakukan persiapan sebelum dia mengalami yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Perlu sekali persiapan. Ukuran Allah sajalah yang menentukan apakah saudara siap, bukan dirimu. Dan kebanyakan orang adalah dia mempelajari tentang baptisan Roh Kudus, dia ingin mengetahui tentang baptisan Roh Kudus, lalu kemudian dia menginginkan dia dibaptis oleh Roh Kudus. Itu bukan jalannya Tuhan. Saya katakan itu bukan jalannya Tuhan. Ada beberapa kali Yesus mengungkapkan tentang pribadi Roh Kudus berulang-ulang. Kalau saudara bisa baca itu mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, secara khusus di Yohanes, mulai dari Yohanes pasal 14, dia mengungkapkan tentang Roh Kudus. Yohanes 15 mengaitkannya dengan Yohanes pasal 16, dia mengungkapkan tentang betapa pentingnya pribadi Roh Kudus itu. Dikatakan ada satu zaman di mana peranan Roh Kudus itu akan sangat besar sekali di dalam kehidupan siapa saja pada zaman itu saja. Maupun kepada bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan, maupun kepada orang percaya yang akhirnya disebut gereja. Peranan Roh Kudus itu sangat besar. Yesus mengungkapkan tentang hal seperti itu. Tetapi mengapa betapa banyaknya orang selalu ingin mempelajari dulu dan ingin mengetahui lebih dahulu
Bagaimana pengajaran tentang Roh Kudus itu sendiri. Bagaimana pengajaran tentang baptisan Roh Kudus itu. Seolah-olah dia diperhadapkan, apabila aku sudah mengerti, maka aku akan mengambil keputusan. Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah sendiri. Mengapa? Oleh karena Allah yang berjanji, dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dia tidak membutuhkan pertimbangan dan keputusan saudara. Itu adalah niat dari dia. Itu adalah prakarsa daripada Allah itu sendiri. Saya mengajak kita semua untuk kita melihat lebih cepat lagi apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas pasal ke-24. Mari kita lihat sama-sama di Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 50. Sorry saudara. Lukas 24 ayat 46 mulainya. Katanya kepada mereka ketika mereka sedang makan bersama-sama. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini sudah genap. Karena Yesus yang memperkatakan ini adalah Yesus yang telah bangkit. Yesus yang telah melewati masa penderitaan dan telah mati dan sekarang dia bangkit. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berbicara tentang, saya ulangi, berbicara tentang pekerjaan terbesar Roh Kudus di dalam diri manusia di dunia. Saya ulangi, adalah pekerjaan terbesar Roh Kudus. Itu sebabnya saya katakan, zaman di mana Roh Kudus berperan, itu sangat luar biasa sekali. Dikatakan harus disampaikan kepada segala bangsa. Kata harus, saya ulangi, kata harus, bahasa Inggrisnya New King James Version menggunakan kata should be. Itu harus disampaikan. Itu seolah-olah memaksa manusia. Mengapa manusia akan dipaksa seperti itu? Karena ada peranan Roh Kudus. Mau tidak mau saudara akan melihat realita daripada ayat ini akan terwujud karena peranan daripada Roh Kudus. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini adalah satu pengangkatan, ini adalah satu jati diri baru. Ini adalah satu bukti bahwa Allah akan mengutus saudara karena Roh Kudus. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Maksudnya adalah Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai dikatakan, kamu diperlengkapi dengan kekuasaan. Dia bilang dengan kuasa dari tempat tinggi. Mari kita baca ayat 50. Ini ayat yang penting buat kita. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, bukan lagi dengan ketakutan. Setelah pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya ingin saudara untuk menggarisbawahi semua ucapan di Alkitab saya, semua ucapan Yesus itu diberi warna merah. Mengapa ini penting? Mengapa ini penting? Engkau harus tahu, yang mengucapkan kalimat ini tentang apa yang akan terjadi, hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi sesudah dia terangkat, itu akan terjadi dengan segera di masa yang akan datang. Itu keluar dari mulut Yesus yang telah mengalami kebangkitan. Saya ulangi sekali lagi saudara. Semua yang diucapkan Yesus di pertemuan bersama dengan murid-muridnya, pertemuan-pertemuan menjelang terakhir ini,
Dia katakan adalah Mesias harus menderita. Dia bilang harus. Dan berapa kali Yesus mengatakan sebelum dia sampai di Golgota, bahwa dia akan menderita, dianiaya, mati, dan dibangkitkan. Tapi banyak murid-muridnya tidak bisa mengerti. Sampai suatu ketika, Yesus menjelaskan tentang Roh Kudus. Pribadi yang bekerja dahsyat di dalam dirinya. Pribadi yang akan membawa dia, saya ulangi, pribadi yang akan membawa dia kepada penderitaan. Pribadi yang akan membawa dia kepada kematian. Pribadi yang akan membawa dia untuk dia bisa mengalami kebangkitan. Tetapi murid-muridnya belum memahami. Bahkan mereka berusaha untuk mencegah. Mereka merasa bahwa mereka lebih hebat daripada Roh Kudus. Mereka berupaya untuk mencegah supaya semua apa yang dikatakan sebagai nubuatan tentang pribadi yang akan dialami oleh Yesus itu jangan terjadi pada diri Yesus. Waktu Yesus mengatakan tentang penderitaannya dan kematiannya, waktu Yesus mengatakan tentang apa yang akan terjadi di dunia ini oleh karena Roh Kudus dicurahkan, dikatakan bahwa akan terjadi satu penetrasi, satu kecepatan, kekuatan daripada Allah untuk membawa berita pengampunan dosa yang akan memulihkan bangsa demi bangsa, seluruh bangsa di dunia ini yang dikenal oleh Allah. Saya katakan semua bangsa yang dikenal oleh Allah di bumi ini, itu akan mengalami sentuhan daripada Allah karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Yesus yang telah bangkit, ini yang mengatakan itu akan terjadi. Dan dikatakan adalah, dan kamu adalah saksinya. Ada banyak orang Kristen, kalau dia mendengarkan kata bahwa dia adalah saksi, di kepalanya langsung dia berpikir bahwa dia harus berpergian. Bukan, tetapi saksi adalah merupakan suatu jati diri baru saudara. Oleh karena Roh Kudus, saya ulangi, oleh karena Roh Kudus berperan bukan hanya untuk memperbaiki hidup saudara, bukan hanya untuk menumbuhkan hidup saudara, bukan hanya membuat hidup saudara itu berkenan kepada Allah, tetapi lebih daripada itu. Saudara disebut saksi apabila saudara adalah pribadi yang dipakai oleh Allah untuk menggenapkan, saya ulang, menggenapkan firman yang harus digenapi. Jadi Allah memakai manusia dengan luar biasa sekali melalui pribadi Roh Kudus. Jadi Yesus yang sudah bangkit memberikan perintah kepada muridnya. Di Bukit Zaitun dia memberikan perintah. Kalau saudara bisa baca itu di Kisah Rasul 1 ayat 12 disebutkan tentang Bukit Zaitun yang tidak jauh dari tempat Yesus terangkat. Memberikan perintah kepadanya. Dan ingat itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Bukan Yesus yang sejak lahir sampai berusia 33 tahun lebih. Bukan itu, tetapi Yesus yang telah mengalami kematian, Yesus yang telah bangkit. Dia pergi, dia menyuruh kepada murid-muridnya. Kau bisa baca di Kisah Rasul pasal yang pertama. Dia bilang, tunggu di Yerusalem, berdoa dalam kesatuan bersama. Saya ingin ulangi satu kata yang sangat penting buat saudara. Tunggu di Yerusalem. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Kisah Para Rasul.
Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan but to wait. Bisa ditayangkan di situ dalam New King James Version, NKJV. Dia bilang but to wait. Dia kata, for the promise of the Father. Mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, menunggu. Dikatakan yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus mengatakan tidak lama lagi. Yesus mengatakan tunggu. Sesuatu yang penting buat saudara. Saudara tahu pewahyuan kata daripada yang keluar dari Yesus yang telah bangkit ini dan berkata, tunggu di Yerusalem. Ini sesuatu yang dahsyat. Ada banyak orang dia membaca firman Tuhan tentang pentingnya baptisan Roh Kudus. Dia segera melompat. Dia meminta pada Allah. Dia mencari kepada hamba-hamba Tuhan untuk dia dibaptis. Tapi kenapa Yesus berkata, tunggu? Arti kata tunggu adalah kalian belum siap. Kalian belum siap untuk waktu itu. Kalian belum siap untuk waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Yesus berkata, jangan pergi melayani. Jangan melakukan apa-apa saja. Tunggu. Mengapa Yesus begitu kuat untuk mempergunakan kata tunggu? Saya mau beritahu pada saudara. Karena sesuatu yang sebenarnya masih misteri pada waktu itu di dalam diri Yesus dan tidak diketahui oleh para murid-muridnya, masih menjadi misteri bagi para murid. Yesus menginginkan bahwa mereka siap untuk bisa menerima, dan bukan hanya menerima, untuk bisa mengetahui, menerima, dan mengalami apa yang telah terjadi di dalam dirinya. Bayangkan 3 bahkan 4 kali Yesus mengatakan demikian. Mesias haruskan menderita, dianiaya, mati, hari ketiga akan bangkit. Kok begitu pastinya Yesus mengabarkan dan semua yang dikatakan beberapa kali itu terjadi. Yesus tidak bisa menjelaskan bahwa itu adalah karena peranan Roh Kudus di dalam dirinya. Yesus tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Lukas setelah Yesus terangkat baru menuliskan kisah apa yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ketiga dan Lukas pasal yang keempat. Yesus dipenuhi Roh, dikendalikan Roh, dipimpin Roh, kemudian dicobai di padang gurun. Dia menang mutlak terhadap iblis. Kemudian Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh Kudus. Seandainya, saya ulangi, dengarkan. Seandainya Yesus bisa menjelaskan secara detail tentang Roh Kudus, saya ulangi, bisa menjelaskan secara detail tentang Roh Kudus, betapa pentingnya dalam hidup saudara, dan seandainya murid-muridnya bisa memahaminya, tentu, saya ulangi, Yesus tidak akan memperkatakan, tunggu,
Yesus tahu apa yang ada di kepala murid-muridnya. Meskipun mereka telah 3,5 tahun. Saya ulangi, 3,5 tahun bersama dengan dia. Dan mereka adalah merupakan saksi kebangkitannya Yesus. Tetapi itu tidak cukup. Yesus tahu, Bapa tahu, Roh Kudus tahu. Bapa tahu, Yesus tahu, Roh Kudus tahu. Bahwa yang mereka butuhkan adalah bukan hanya sekedar tahu, tapi pengertian, tapi juga adalah pengalaman. Ini hal yang penting. Jadi Yesus yang telah memiliki pengalaman dengan Roh Kudus, yaitu memiliki Roh Kudus tanpa batas, tanpa ukuran, saat dia melayani. Saya ulangi, saat dia melayani, saat dia menderita, saat dia mati, saat dia bangkit. Wow, luar biasa. Itu sebabnya dia katakan tunggu. Sampai Roh Kudus yang sama, yang bersama dengan aku, yang menguasai hidupku, tanpa batas, tanpa ukuran. Roh Kudus yang kumiliki, tanpa batas, tanpa ukuran. Di mana aku melayani 33,5 tahun. Di mana aku menderita. Di mana aku mati. Di mana aku juga bangkit. Dia berkeinginan. Ini adalah doanya dia. Dalam Yohanes 17. Apa yang terjadi padaku Bapa, aku minta itu juga disamakan dengan mereka. Dia tidak minta yang seperti. Dia minta yang sama. Jadi kata tunggu ini dahsyat sekali buat hidup kita. Saya ajak saudara untuk bisa melihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Sebab semua orang yang dipilihnya, ayat 29. Dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus yang menjadi Kristus, menjadi yang sulung. Wow. Sulung di antara banyak saudara. Ibrani 2 ayat 17, dia menjadi sulung di antara banyak saudara. Bukan hanya 2 atau 3 saja. Bukan hanya 4 atau 5 saja. Tetapi banyak saudara. Mari kita lihat sekarang Ibrani pasal yang kedua. Ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 16, ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, oleh Bapa kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus, wow, ini luar biasa, he had to be made, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi dia menjadi sulung menurut Roma 8 ayat 29. Disamakan dengan saudara-saudara supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ia harus disamakan.
Ini adalah keinginan Yesus. Kalau engkau baca di Yohanes 17 secara lengkap, engkau akan dapatkan doa dia kepada Bapa yang selalu didengar dan dijawab oleh Bapa. Tuntutan dia kepada Bapa yang selalu dikabulkan oleh Bapa. Dia meminta supaya apa yang terjadi kepada dirinya itu disamakan juga. Itu sebabnya kata tunggu di Yerusalem itu adalah kata-kata yang dahsyat sekali. Jangan memulai sesuatu pun juga sebelum apa yang pernah terjadi pada diri Yesus. Apa yang merupakan rahasia dan misteri kedahsyatannya Yesus. Perkenanan Allah dalam hidupnya. Mulai sejak dia dari lahir sampai dia duduk di tahta di sorga. Itu gambaran perkenanan Allah. Itu rahasia. Dia inginkan supaya saudara juga memilikinya. Wow. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hati saudara yang selama ini terlalu cepat untuk melompat, untuk segera ingin menggenapkan ini, ingin memenuhi panggilan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dengarkan sekali lagi saya. Ada banyak orang dia menafsirkan seperti ini. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dibutuhkan supaya saya bisa menjadi saksi. Kalau engkau cuplik dari kalimat itu saja, maka dengan segera engkau sebenarnya mulai bersaksi dan kau meminta supaya engkau dibaptis oleh Roh Kudus. Saya mau beritahu pada saudara, engkau harus melewati satu titik terminal, satu titik stasiun yang disebut tunggu di Yerusalem. Mengapa? Karena Yesus melihat bahwa mereka belum siap. Bukan mereka belum siap untuk melayani. Saya ulangi, bukan mereka belum siap untuk melayani di dalam gereja. Mereka belum memahami tujuan Allah. Mengapa dia harus membaptis saudara dan saya dengan Roh Kudus. Kalian belum tahu dan belum siap untuk itu. Paulus memahami rahasia kekuatan yang bekerja di dalam dirinya Yesus. Sehingga dia berharap, dia berdoa, dia memiliki passion bahwa apa yang bekerja di dalam dirinya Yesus dan untuk Yesus, dia berharap itu juga bekerja dengan cara yang sama. Bekerja pribadi yang sama, bukan yang seperti itu. Ada banyak orang pelayan di gereja, ada banyak orang hidup di dalam gereja. Dia ingin seperti, tapi dia tidak menginginkan yang sama. Dia selalu mengatakan bahwa Yesus itu lebih daripada aku. Paulus berbeda. Saya mengajak kita untuk bisa melihat kata sama. Saudara sudah mendapatkan pengertian tentang kata tunggu. Kata tunggu itu berarti saudara harus bisa mengetahui, memahami tujuan Allah. Mengapa dia mengirim Rohnya Kudus membaptis hidup saudara. Bukan tujuan Allah atas dunia ini. Tapi tujuan Allah, mengapa? Apa maksudnya Allah? Mengapa dia membaptis saudara dengan Rohnya Kudus? Lihat, Paulus menginginkan seperti ini. Saya mengajak kita untuk bisa melihat
Roma pasal yang ke-6, kata sama. Roma pasal yang ke-6. Ayat 9 dan 10. Karena kita tahu, wow, itu kalimat, bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dia mati bagi dosa, membayar dosa, sehingga dosa menjadi terputus dari kehidupan manusia. Dia membuktikan bahwa dosa bisa terputus dari hidup saudara. Karena dia telah membuktikannya melalui kematian. Dikatakan oleh Alkitab bahwa dosa tidak berkuasa lagi kalau seorang telah mengalami kematian. Ayat 9. Dia tahu Kristus mati, Kristus bangkit. Kemudian dikatakan di ayat di Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Mari saya ajak supaya saudara memahami kata sama. Tadi yang pertama adalah kata tunggu. Filipi 3. Yang ku kendaki ialah mengenal dia, mengenal seluruh aspek kehidupannya, dan kuasa kebangkitannya. Maksudnya adalah kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam diri Yesus. Pada saat kematiannya dia, yang disebutkan dalam Roma 8 tadi, Roma 6, ayat 9 dan 10 tadi. Bagaimana kuasa itu bisa bekerja pada saat Yesus mengalami kematian, mati bagi dosa. Yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi dikatakan serupa dengan dia dalam kematian. Saya ingin kita melihat dulu dalam Amplified Bible, kedua ayat ini. Roma 6, Amplified Bible dalam Roma pasal 6, ayat 9 dan 10. Because we know, karena kita tahu, nanti saya terjemahkan, that Christ, the anointed one, Kristus itu adalah yang diurapi, being once raised from the dead, will never die again. Death no longer has power over him. For by the death he died. He died to sin, ending his relation to it. Jadi mengakhiri kehidupan dia dengan dosa. Yesus tidak berdosa, tapi dia selalu dibujuk, dirayu oleh dosa untuk bisa hidup dalam dosa. Tapi Yesus, kata kitab Ibrani, dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Once for all, and the life that he lives, he is living to God in unbroken fellowship with him. Sekarang kita buka lagi Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Nanti saya bacakan kepada saudara. Roma pasal 6,
dan Filipi pasal 3 terjemahannya. For my determined purpose is that I may know him, supaya aku mengenal dia, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly, and that I may in that same way, jalan yang sama, come to know, bisa mengenal the power outflowing from his resurrection, yang mengalir sebagai kuasa kebangkitannya, dari kebangkitannya, which is exert over believers, and that I may so share his sufferings as to be continually transformed in spirit into his likeness, even to his death in the hope. Saya terjemahkan buat saudara, perhatikan. Roma 6 ayat 9 dan 10 ada beberapa penekanan di sini. Karena kita tahu bahwa Kristus yang diurapi, yang pernah dibangkitkan dari kematian, tidak akan pernah mati lagi. Sebab kematian tidak lagi berkuasa atasnya. Ayat 10, karena melalui kematian dia telah mati, dan dia mati bagi dosa, mengakhiri hubungannya dengan itu sekali untuk selamanya. Dan hidup yang dia jalani adalah hidup untuk Tuhan. Hidup yang dijalani adalah hidup untuk Tuhan. Hidup yang dijalani adalah hidup untuk Tuhan. Dalam persekutuan yang tidak bisa terputus dengan dia. Saya ingin kita langsung nyambung kepada Filipi 3 ayat 10 dari Amplified Classic Bible. Karena tujuanku, kata Paulus, yang telah ditentukan adalah agar aku dapat mengenalnya. Yaitu agar aku secara bertahap menjadi lebih dalam dan akrab atau intim dengannya. Memahami, mengenali, serta memahami dengan dalam, lebih kuat dan lebih jelas keajaiban pribadinya. Ini adalah keajaiban pribadi Yesus. Kenapa disebut pribadinya ajaib? Karena dia manusia. Tapi ajaib. Dan agar aku bisa dengan cara yang sama, bukan yang seperti itu, agar aku bisa dengan cara yang sesama untuk memahami kuasa yang mengalir dari kebangkitannya. Apakah Yesus memahami tentang Roh Kudus melalui Bapa yang mengajarkan kepada dia doktrin Roh Kudus? Meskipun Bapa berfirman kepada Yesus tentang doktrin baptisan Roh Kudus, tapi Yesus memahami tentang kuasa Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus, bukan karena Bapa mengajarkannya, tapi karena dia mengalaminya. Jadi waktu Paulus berkata, dan agar aku bisa dengan cara yang sama, bagaimana caranya Yesus memahaminya tentang baptisan Roh Kudus itu mengalir dan mewujudkan dirinya dalam kebangkitannya. Saya baca dulu terjemahan bebasnya. Dan dikatakan dengan cara yang sama itu untuk memahami kuasa yang mengalir dari kebangkitannya yang diberikannya pada orang yang sama. Cara yang sama, Roh Kudus yang sama, proses yang sama. Dan agar aku dapat menjadi sama dalam penderitaannya, supaya terus-menerus diubah
dalam roh menjadi serupa dengannya hingga kematiannya. Inilah pengharapanku, kata Paulus. Mengapa Paulus mengatakan pengharapan? Sebab itu dia memiliki impian, memiliki keinginan, itu menjadi realita ketika Paulus masih dalam tubuh jasmani manusia ini. Dia tidak menginginkan, dia paham ketika dia sudah mati. Dia tidak menginginkan, dia mengalami ketika dia sudah mati. Jadi sebab itu Paulus tahu bahwa jika dia menjadi sama dengan kematian Tuhan, maka tentu dia akan menjadi sama dengan kebangkitannya. Tetapi oleh Roh Kudus dengan cara yang sama. Roh Kudus yang sama dan cara yang sama. Roma 6, mari kita lihat Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Peranan siapa yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib? Makanya dia katakan 3-4 kali sebelum dia mati, dia akan mati. Ini menunjukkan peranan Roh Kudus yang menyebabkan dia mati. Paulus menginginkan juga, kalau aku sama dengan kematiannya oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka aku akan sama dengan kebangkitannya. Saya ajak saudara untuk bisa melihat di Amplified Bible. Roma pasal 6. Ayat yang kelima. For if we have become one, menjadi satu, with him by sharing a death like his, we shall also be one with him in sharing his resurrection by a new life, live for God. Bahasa Inggrisnya dikatakan dalam Amplified terjemahannya ini seperti ini. Karena jika kita telah menjadi satu dengannya dalam kematiannya bagi dosa. Saudara tahu siapa yang mengerjakan ini? Roh Kudus. Maka kita juga akan menjadi satu dengannya dalam kebangkitannya, yaitu hidup baru yang dihidupi oleh Allah. Jadi, dengarkan saya. Filipi 3 ayat 10 mengenal kuasa kebangkitannya itu yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 ini. Kalau saudara baca itu juga termasuk memahami atau tahu proses pengerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam diri Yesus. Seandainya saudara, ini merupakan doa saya. Seandainya saudara mengizinkan Roh Kudus yang sama. Saya ulangi, Roh Kudus yang sama. Itu mengakibatkan saudara mengalami kematian bagi dosa. Seperti proses yang sama yang dialami oleh Yesus. Dan itu sekarang terjadi juga dalam hidup saudara. Itu yang disebut saudara satu dalam kematiannya. Maka otomatis engkau akan memahami, engkau akan cepat mengenal kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam diri saudara itu. Karena kuasa kebangkitan itu telah bekerja di dalam diri Yesus. Yang sama dengan proses yang sama.
Jadi Roh Kudus yang sama membuat saudara bisa satu dalam kematiannya Kristus. Maka Roh Kudus yang sama juga saudara akan secara otomatis akan mengalami kuasa kebangkitan. Yaitu saudara hidup dengan Allah. Tarik kesimpulan buat saudara, itu doa saya. Menurut saudara, bisakah hal itu diajarkan? Orang siapapun yang mengajarkannya tidak akan mengertinya. Mengapa? Karena Yesus mengatakan, aku sulit untuk menjelaskan tentang peranan Roh Kudus. Supaya kamu perlu dibaptis Roh Kudus. Aku sulit. Tapi yang penting tunggu. Di Lukas 24 dia katakan, engkau akan heran. Engkau akan dibawa oleh suatu kuasa. Kuasa itu menurut kebiasaanku, kata Yesus, itu disebut dengan kuasa kebangkitan. Kuasa itu akan bekerja dalam hidupmu. Akan membawa hidup saudara. Disebut adalah saksi. Akan menempatkan saudara. Dan membuat saudara. Ke dalam area yang hanya Allah saja yang bisa menjangkaunya. Tapi engkau akan diberikan pengalaman oleh Roh Kudus. Disitulah engkau baru mengerti baptisan Roh Kudus. Katakan pengalaman. Pengalaman ini penting. Pengalaman itu ternyata adalah dosen luar biasa yang menjelaskan dengan pemahaman yang tepat seperti doktrin yang diucapkan oleh Allah Bapa. Kamu harus dibaptis. Yaitu yang dimaksud oleh dia adalah pengalaman. Bukankah kita sudah membacanya? Sebelumnya Yohanes Pembaptis juga pernah bernubuat bahwa aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Tapi dia yang datang sesudah aku lebih besar. Dia akan lebih berkuasa. Dia akan membaptis kau dengan Roh Kudus dan api. Saya sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu. Baptisan api itu engkau ditenggelamkan kepada firman-Nya. Firman yang dibawa oleh Roh Kudus. Roh Kudus menenggelamkan engkau ke dalam firman-Nya. Sehingga area-area yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, tidak bisa dijangkau para malaikat, tidak bisa dijangkau oleh setan, hanya bisa dijangkau oleh Allah. Sekarang engkau pun bisa menjangkaunya. Tunggu, kata Yesus. Kemudian Paulus menegaskan, kau harus tahu. Tahu sekarang solusinya adalah pengalaman. Kita lihat apa yang dilakukan para murid. Apa yang terjadi di kamar loteng atas? Saudara bisa tahu. Di Kisah Para Rasul 2, saudara bisa membacanya ulang. Kisah yang baik sekali. Tapi engkau harus membacanya perlahan-lahan dan engkau harus mengerti. Kau perlu didukung dengan banyak ayat firman Tuhan dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Supaya engkau jangan keliru. Karena sebelum engkau memahaminya, engkau telah mendengar dari banyak orang. Itu yang membuat kekeliruan. Lihat apa yang terjadi di loteng atas. Angin deras, katakan angin.
Dikatakan di sini adalah angin. Angin keras. Dikatakan rushing, mighty wind. Angin deras. Nyala api. Benar nubuatan daripada Yohanes Pembaptis. Dia yang lebih berkuasa. Berarti ini saatnya 120 orang ditempatkan di area yang hanya bisa dijangkau oleh Allah. Dibawa masuk kepada peristiwa yang besar. Dan bukan hanya kejadian yang besar. Tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka semua dibaptis dengan Roh Kudus. Dan pengalaman baptisan itulah yang memampukan mereka untuk menjadi seperti yang Allah inginkan, yaitu saksinya. Dan mereka dipakai oleh Allah sebagai kelanjutan ataupun perpanjangan dari apa yang Yesus telah lakukan. Makanya Yesus pernah berkata demikian. Kamu akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Di Yohanes 14 ayat 12. Melanjutkan pekerjaan. Bahkan kamu akan terkagum-kagum untuk melihat. Engkau akan memasuki area-area di mana hanya bisa dijangkau oleh Allah. Dan kau memasuki area itu. Itu yang disebut pekerjaan yang lebih besar. Dari yang pernah kulakukan. Karena aku, kata Yesus, pergi kepada Bapa. Mengapa dia pergi kepada Bapa? Untuk menerima Roh Kudus. Dan dicurahkan. Mengapa Yesus harus naik ke atas tata untuk menerima Roh Kudus? Untuk memastikan Roh Kudus yang sama yang memimpin dia, menenggelamkan dia selama 33,5 tahun, membawa dia kepada penderitaan, membawa dia kepada kematian, lalu melanjutkan dia dengan membangkitkan dia dan mendudukkan dia di tahta di sorga. Roh Kudus yang sama, itu sebabnya dia pergi kepada Bapa. Karena dia adalah satu-satunya manusia yang layak untuk menerima sebagai yang sulung bagi saudara-saudaranya. Roh Kudus yang sama, tapi bukan bagi orang lain. Bagi yang bukan saudara-saudaranya Yesus, tentu engkau hanya akan menerima yang seperti yang dialami oleh Yesus. Tapi engkau saudara-saudaranya, engkau telah melewati fase tunggu. Sekarang kau masuk pada fase tahu. Melalui apa? Pengalaman. Pengalaman yang sama. Pribadi yang sama. Itu yang saudara alami. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengalaman baptisan Roh Kudus. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang diungkapkan oleh Paulus. Ini penting buat saya. Saya tahu problem hidup saudara. Ada banyak kebingungan mengenai baptisan Roh Kudus ini. Karena berbagai denominasi gereja. Ya aliran inilah. Semua aliran itu berasal dari atas. Mereka mengaku berasal dari atas. Ya namanya aliran. Dan berbagai denominasi gereja memberikan opini yang berbeda-beda. Tapi yang penting hari ini saudara, ada yang membuat hatimu menjadi teguh. Paulus sendiri menginginkan adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, yaitu Roh Kudus. Jadi tujuan hati Paulus, passionnya Paulus ini menyebabkan saudara tidak lagi bingung. Dari kata tunggu, dari kata tahu.
jalan Tuhan atau jalan-jalan Tuhan, cara Tuhan menjelaskan segala sesuatu. Dan ingat, jalan Tuhan itu menjelaskan ini. Tetapi dalam setiap kegerakan yang dilakukan Roh Kudus, itu selalu efeknya, dampaknya akan membuat saudara itu makin dekat kepada Allah dan bukan membuat saudara lebih terbebani. Itu sebabnya semua yang diucapkan oleh banyak denominasi gereja tentang baptisan Roh Kudus menurut versinya masing-masing. Saya ulangi, menurut versinya masing-masing. Itu membuat saudara makin tidak nyaman dalam mengikut Tuhan. Beberapa banyak orang saya temui, kalau mereka tidak lagi memberitakan Injil, bersaksi saja, mulai resah. Bukankah seharusnya semakin Roh Kudus itu bergerak dalam hidupmu, semakin luas, dia akan membuat engkau semakin dekat kepada Allah. Dan kau makin merasakan keberadaan dia lebih jelas dan lebih nyata. Jadi, dengarkan saya. Stop kita mendengarkan doktrin baptisan Roh Kudus dengan versi denominasi manapun juga. Pemahaman mengenai baptisan Roh Kudus atau hidup dalam kuasa Roh Kudus itu sekarang telah menjadi terang, jelas buat kita dan bahkan akurat buat hidup kita. Yaitu pewahyuan itu akan tersingkap, akan menjadi clear dalam hidup saudara melalui pengalaman demonstrasi kuasa Roh Kudus. Kau bisa baca itu di Kisah Rasul 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mengapa mereka berkumpul? Mereka yang berasal dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia dan semuanya. Kalau tidak salah ada 16 bangsa atau area dari luar Yerusalem yang berkumpul pada waktu itu. Cukup banyak dari bangsa-bangsa. Cukup bisa mewakili berbagai banyak bangsa. Lalu kemudian dikatakan ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12-nya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah peristiwa tentang saudara, ayat 12-nya. Saudara bukanlah perwakilan dari 120 orang yang ada di loteng. Tapi saudara adalah perwakilan daripada orang-orang yang berkumpul, orang-orang saleh yang berkumpul di Yerusalem. Mereka semua tercengang-cengang, saudara tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, artinya kebingungan, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti semuanya? Mereka tidak mengerti baptisan Roh Kudus. Pertanyaan saya ayat 5 mengatakan begini. Ngapain mereka berkumpul pada hari Pentakosta? Mereka hanya tahu ajaran baptisan Roh Kudus atau Pentakosta itu dari denominasi ini. Dan mereka belum mengalaminya. Amin. Jangan engkau merasa bahwa engkau adalah termasuk 120 orang itu. 120 orang ini, mereka menunggu, mereka hidup, mereka mengambil dimensi kesatuannya Allah. Dan 10 hari mereka hidup
dalam dimensi itu sambil berdoa dalam ketaatan. Tiba-tiba mereka tahu, jangan engkau berpikir. Saya ulangi, jangan engkau berpikir. Ketika mereka mulai di loteng itu, mereka tidak tahu bahwa 10 hari yang akan datang itu adalah hari Pentakosta. Mereka pun tahu, sama seperti orang Yahudi dari bangsa-bangsa yang berkumpul pada waktu itu. Karena dikatakan oleh Alkitab, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Untuk apa mereka? Untuk merayakan Pentakosta. Mereka tahu, saya ulangi sekali lagi, bangsa-bangsa tahu, orang Yahudi yang saleh semua tahu tentang hari Pentakosta. Mereka semua tahu bahwa suatu saat Roh Kudus akan membaptis mereka. Mereka tahu 120 orang juga, tidak lebih. Tetapi sama, mereka juga tahu. Apa yang mengakhiri? Apa yang membuat perbedaan 120 orang dengan orang Yahudi yang saleh itu? Apa yang mengakhiri, yang membuat mereka berbeda? Baptisan Roh Kudus dialami oleh 120 orang itu. Tapi yang lain, 3.000 orang yang berkumpul pada waktu itu tidak mengerti. Dia berkata, apakah artinya ini? Adakah kalimat ini dikeluarkan dari mulut 120 orang? Tidak. Dari mulut mereka keluar kata-kata ayat 11-nya. Perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, itu yang mereka beritakan. Jadi baptisan Roh Kudus, roh ini menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus itu terlibat dalam hidup kita dengan sangat luar biasa. Tanpa batas untuk tujuannya Allah. Sebab Tuhan yang kita layani itu adalah Allah yang memiliki tujuan. Jangan kau berpikir kau ada di tempat yang sama di Yerusalem. Sorry saudara, kata-kata saya ini mungkin menyinggung perasaan saudara. Itu lebih baik. Jangan kau merasa bahwa engkau sudah ada di Yerusalem, tetapi engkau termasuk kelompok yang mana? Apakah engkau termasuk kelompok orang-orang Yahudi, 3.000 orang yang saleh? Mereka merayakan, mereka membayar harga, datang dari negeri mereka yang jauh untuk merayakan Pentakosta, karena mereka telah mempelajarinya. Tapi mereka tidak mengalami. Sehingga belum jelas. Sekarang saatnya kita mulai masuk pada pemahaman. Mengapa Allah mengutus rohnya itu, yang disebut roh yang kudus, pada hidup kita? Mengapa Allah? Saya sudah sampaikan kepada kalian. Ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, kau hidup dalam kuasa Roh Kudus. Engkau sebagai manusia yang memiliki 2 dimensi, 2 kehidupan, dunia alamiah, dunia spiritual, natural, supranatural. Maka engkau akan bisa, ketika engkau ditenggelamkan di dalam kuasa, yaitu memiliki Roh Kudus, tanpa batas, tanpa ukuran itu, maka engkau menerima Roh Kudus itu adalah bukan untuk memanifestasikan dirimu, tetapi
untuk memanifestasikan Allah melalui manusia. Roh Kudus diinginkan oleh banyak orang hamba-hamba Tuhan supaya dia lebih hebat lagi dalam pelayanannya. Saya mau beritahu pada saudara, yang kau miliki adalah karunia-karunia. Bukannya Roh Kudus tanpa batas, tanpa ukuran. Karena kalau kau memiliki Roh Kudus tanpa batas dan tanpa ukuran, dan kau ditenggelamkan di dalamnya, maka hidupmu akan lebih intensif. Hidupmu akan diperkuat oleh suatu kekuatan supranatural. Sehingga hanya oleh kekuatan itu saja kau akan memasuki area-area, menjangkau, menjamah area yang hanya bisa dijangkau oleh Allah. Satu area, saya sebutkan, mungkin saudara akan terperanjat. Satu area yang hanya bisa Allah menjangkaunya. Hanya Allah yang punya otoritas di sana. Iblis tidak bisa. Saudara mau tahu apa itu? Pengampunan dosa. Suatu ketika Yesus sedang mengajar dalam suatu rumah, di Markus pasal yang kedua, tiba-tiba loteng atas tempat dia mengajar, dirobek orang dan orang menurunkan seorang yang lumpuh. Pertama kali Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Orang menggerutu, hanya Allah katanya memang betul. Mari kita lihat Markus pasal 2, saudara. Saya ingin tunjukin pada saudara, bagaimana Roh Kudus akan membawa saudara kepada area yang hanya Allah saja yang punya otoritas. Bukan hanya pengampunan dosa, yang lain juga ada. Markus pasal 2, ayat 5. Hai anakku. Kalau saudara bisa lihat ayatnya di tayangan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wow. Tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi mereka semua tahu itu adalah area yang hanya bisa dijangkau oleh Allah. Itu adalah area otoritasnya Allah. Luar biasa ini. Mari kita lihat. Yohanes 20 ketika Yesus sudah bangkit. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini rahasianya. Mengapa Allah mengutus rohnya pada hidup kita? Bukan supaya saudara bisa memanifestasikan dirimu, tapi untuk memanifestasikan dirinya. Dikatakan, terimalah Roh Kudus jikalau kamu, bukan Allah, mengampuni dosa orang. Jadi dengan kata lain, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini hanya area. Ayat 23 ini adalah areanya Allah saja yang bisa menjangkaunya. Itu gunanya baptisan Roh Kudus. Allah mengutus rohnya supaya saudara bisa memanifestasikan tentang Dia yang tanpa batas, tanpa ukuran itu ada dalam diri saudara. Saudara bisa memasuki daerah-daerah, area yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, kamu harus dibaptis. Bukan dipercik atau diludahi. Kata baptis itu artinya ditenggelamkan, bukan dipercik. Kalau dipercik saudara hanya mendapatkan sedikit.
Itu sama seperti orang meludah ke wajah saudara. Kamu harus dibaptis. Tuhan perintahkan saudara dibaptis, bukan dipercik. Sebab dengan saudara dipercik, maka perintah Tuhan itu belum terpenuhi. Dalam tayangan ini saya bikin satu ilustrasi. Ketika engkau lahir baru, nanti saya akan jelaskan mungkin minggu depan. Ketika engkau lahir baru, engkau baru menerima sedikit. Itu seperti dipercik Roh Kudus yang sama. Tetapi dia baru memasuki beberapa area dan banyak area masih belum memiliki peranan dia. Saudara makin bersungguh kepada dia, makin hidup untuk Tuhan, terus makin bertambah sampai saudara penuh. Ketika saudara penuh, roh, jiwa, tubuh saudara dipenuhi peranan, pengaruh daripada Roh Kudus. Ingat, saudara belum dibaptis Roh Kudus. Saudara mengerti? Itu sebabnya engkau harus ditenggelamkan. Baptisan Roh Kudus artinya saudara ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti air menenggelamkan saudara. Seolah-olah Roh Kudus yang saudara miliki di dalam hidup saudara sedikit seperti gambar tayangan ini. Contoh di gambar ini sedikit, makin lama makin banyak. Makin banyak saudara miliki. Saudara memiliki peranan dia makin lagi. Saudara memiliki pengaruh dia lebih banyak nih. Akhirnya memenuhi seluruh kehidupan saudara. Tapi lebih lagi meluber keluar dan akhirnya menenggelamkan saudara. Nampak di situ. Saudara memiliki Roh Kudus tanpa batas. Bukan hanya sebatas roh, jiwa, dan tubuh saudara. Tapi meluber keluar. Saudara ditenggelamkan. Saudara menjadi tidak berdaya. Tapi kekuatan daripada air ataupun Roh Kudus itulah yang bergerak. Menggerakkan hidup saudara. Makanya ada kata ago. Dipimpin Roh Kudus. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Saudara dibaptis Roh Kudus supaya saudara bisa memanifestasikan Allah. Bukan diri saudara. Kejadian 1, mari saya ajak kalian melihat Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah menurut versi saya, baiklah kita yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha kudus, menjadikan manusia supaya mereka bisa menggambarkan rupa kita yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha kudus. Supaya manusia bisa menggambarkannya melalui tubuh alamiahnya. Jadi tujuan Allah dikatakan kata berkuasa, ayat 26 ini, supaya mereka berkuasa. Tujuan Allah menenggelamkan saudara dengan kuasanya, hidup dalam kuasanya, adalah supaya saudara bisa memanifestasikan Allah, rupa Allah seutuhnya. Itu yang pertama.
memanifestasikan. Baptisan Roh Kudus itu bukan untuk memanifestasikan dirimu. Siapa dirimu? Siapa engkau hamba Tuhan? Siapa engkau yang melayani? Betapa hebatnya kau? Bukan. Tapi untuk memanifestasikan rupanya Allah yang Maha Kudus. Yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, dan Maha Kudus melalui hidupmu. Karena kuasa yang kau terima di ayat 26 itu adalah kuasa yang berasal dari Dia. Yang kedua, mengapa Dia kirim Roh-Nya yang kudus? Saya ulangi, mengapa Dia kirim Roh-Nya yang kudus kepada hidup saudara? Supaya saudara dibaptis dalam kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah supaya tercapai tujuan Allah di bangsa-bangsa. Yesus telah mengatakan, engkau akan memasuki area-area dengan membawa berita pengampunan. Kau akan memasuki area-area di mana hanya Allah saja yang bisa menjangkau. Iblis nggak bisa. Saya katakan iblis tidak bisa. Tujuan Allah adalah supaya bangsa-bangsa tercapai tujuan Allah di bangsa-bangsa. Apa tujuan Allah di bangsa-bangsa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Galatia 3 ayat ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima apa? Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus dikirim kepada hidup saudara. Tujuan Allah tercapai berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Kejadian 12, apa yang disebut dengan berkat Abraham? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Hanya Roh Kudus. Bagaimana kita tahu? Paulus mengungkapkannya dari Galatia 3 ayat 14 tadi. Dasar. Saudara direncanakan Allah menjadi mitra sepadan bagi Allah. Saya ulangi. Saudara telah direncanakan oleh Allah menjadi mitra sepadan. Bukan mitra biasa atau mitra yang tidak seimbang. Sepadan bagi Allah. Sepadan dengan Allah. Melalui Roh Kudus. Saya ulangi. Karena ini adalah kalimat berkat buat hidup saudara. Saudara telah direncanakan oleh Allah. Menurut jalannya Allah. Caranya Allah. Itu sebabnya ini adalah satu-satunya cara Allah. Saudara direncanakan, telah direncanakan oleh Allah menjadi mitra sepadan bagi Allah melalui Roh Kudus. Makanya Roh Kudus tidak cukup hanya memenuhi hidup saudara saja, tapi harus menenggelamkan saudara. Karena apa? Karena saudara telah direncanakan oleh Allah menjadi mitra sepadan bagi Allah melalui Roh Kudusnya, sehingga saudara disebut oleh Dia saksinya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan ditenggelamkan oleh kuasa itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Tetapi kamu akan memiliki Roh Kudus tanpa batas, tanpa ukuran. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Dengarkan saya. Ini yang disebut mitra sepadan bagi Allah. Ketika engkau memiliki Roh Kudus, menerima Roh Kudus, bukan hanya memenuhi hidupmu, tapi tanpa batas, tanpa ukuran. Yang ketiga, dengarkan baik-baik. Saudara tidak bisa dibaptis sampai saudara sepenuhnya, dengarkan saya. Saudara tidak bisa dibaptis sampai saudara sepenuhnya benar-benar di bawah pengaruh kehidupan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan kerja Roh Kudus yang disebut dengan penuh dengan Roh Kudus. Saudara tidak akan mungkin dibaptis sebelum Roh Kudus memenuhi saudara dulu. Amin. Dan banyak orang mengatakan, itu sebabnya kita butuh waktu lama. Tidak perlu. Mereka cukup 10 hari. Mereka si pengecut menjadi berani. Mereka yang suka berambisi, mereka menjadi rendah hati. Mereka yang pembunuh, seperti Paulus, mereka menjadi pemberita Injil, pembawa keselamatan. Tidak membutuhkan waktu lama. Tetapi adalah tidak mungkin saudara dibaptis Roh Kudus sebelum engkau dipenuhi Roh Kudus. Arti kata, hidup saudara di bawah pengaruh seutuhnya kehidupan, kuasa, dan kerja daripada Roh Kudus. Kalau begitu, ketiga hal ini, saudara sekarang bisa tahu. Minggu depan saya mau jelaskan lebih detail lagi. Itu adalah berarti sejak engkau lahir baru, engkau mulai memiliki pengalaman perjalanan hidup bersama dengan Roh Kudus sampai hari ini. Dan mungkin sampai saudara dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Luar biasa apa yang saya mau sampaikan ini, saudara. Saya mengajak kita untuk melihat Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika saudara dibaptis oleh Roh Kudus, apa saja yang kau minta, makanya persyaratannya adalah
Seorang dibaptis Roh Kudus adalah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, maka apa saja yang kau minta dalam pribadi Yesus, Yesus dikatakan, aku akan melakukannya. Saudara nggak perlu takut. Engkau akan bisa melihat realita daripada doa-doamu. Saya ulangi, realita daripada doamu. Itu adalah realita daripada engkau berada di area yang hanya Allah saja yang bisa menjangkaunya. Jadi ketika saudara dibaptis Roh Kudus, maka itu bukan untuk membangun hidup saudara lagi, tetapi untuk tujuan Allah di luar hidup saudara. Amin. Saudara berbahagialah, karena Allah menginginkan bahwa bukan hanya Dia saja yang bekerja di area di mana area itu hanya Dia saja yang punya otoritas, tapi Dia mau bermitra dengan saudara. Amin. Saudara menjadi mitra dengan Dia, bukan hanya memberikan pengampunan dosa, tapi saudara bisa menyalurkan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Tapi saudara bisa membuktikan bahwa saudara hidup di area tersebut melalui doa saudara. Apa hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga orang akan tercengang. Hanya Allah saja yang sanggup melakukan itu. Tetapi mengapa orang ini berdoa seperti itu? Dan semuanya itu terjadi karena saudara dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pewahyuan yang mengatakan tunggu, sekarang menjadi jelas buat kami. Karena Kau menyiapkan buat hidup kami Tuhan area yang hanya bisa dijangkau oleh Engkau. Tapi Engkau menginginkan ada kemitraan bersama dengan Kau, supaya kami juga bisa memasuki area kehidupan di sana. Menjangkaunya, kami menjadi mitra yang sepadan dengan Kau. Terima kasih Kau berkata, supaya kami tahu dari mulut-Mu sendiri, baptisan Roh Kudus itu. Dan bukan dari denominasi, bukan dari sekolah teologi, bukan dari pengajaran orang terdahulu. Tapi maksud-Mu adalah supaya kami memiliki pengalaman, sehingga kami tahu, sehingga pewahyuan itu tersingkap bagi kami. Terima kasih, dan hamba berdoa saat ini juga. Dua kata ini Tuhan tergenapi, terwujud di dalam diri mereka semua yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tunggu, Engkau tahu, itu menjadi realita dalam hidup mereka. Mereka mengalami demonstrasi daripada baptisan Roh Kudus, sehingga mereka bisa berkata kepada orang lain, kalau kalian ingin tahu kuasa apa yang bekerja dan bagaimana kuasa itu bekerja dengan dahsyat dalam hidupku, maka engkau pun juga harus tunggu. Engkau pun harus tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau menganugerahkan Roh yang Kudus yang membawa kami pada pewahyuan pengertian dan hikmat untuk mewujudkannya. Hamba bersyukur untuk pengertian firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.